Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita karunia sehingga kita masih bisa tetap melanjutkan ya proses belajar kita yaitu di tema 3. Tak lupa juga kita kirimkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih tetap di tema 3 yaitu tentang benda di sekitarku. Dan kita masih tetap di subtema 2 tentang wujud benda. Namun pada hari ini kita masuk di pembelajaran 5 dan 6. Oke. Nah, dalam pembelajaran ini tujuannya, pembelajaran yang harus kita capai yang pertama adalah murid mampu mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Jadi, siswa harus mampu ya membedakan benda yang berwujud padat, cair, dan gas. Dan yang kedua, murid mengetahui sikap gotong royong sederhana di lingkungan sekitar. Jadi, murid itu harus mengetahui ya sikap gotong royong sederhana di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, murid mengetahui jenis timbangan, penggunaannya, dan satuan berat. Ya. Jadi, pada kesempatan ini, kita sudah masuk ya di satuan berat. Ya. Kemarin kan satuan jarak, meter, sentimeter, kilometer, dan lain sebagainya. Oke, konsep kita wujud benda, perilaku gotong royong, dan timbangan. Nah, apa manfaat bagiku? Manfaat bagiku dalam kehidupan sehari-hari adalah kita bisa mengetahui ya pengelompokan benda, padat, cair, dan gas. Kita mampu melakukan ya sikap gotong royong di lingkungan sekitar karena insya Allah ini sangat bermanfaat untuk kita sebagai makhluk sosial. Dan selanjutnya kita juga bisa menggunakan timbangan berat ya, timbangan berat dan penggunaannya. Jadi setiap timbangan itu digunakan untuk apa? Jangan sampai timbangan neraca kita gunakan untuk menimbang berat badan. Nanti ada penggunaan-penggunaan tersendiri terkait masalah jenis-jenis timbangan. Insya Allah nanti kita akan bahas. Oke. Nah, ada ungkapan begini. Lani dan teman-teman senang bermain balon. Bentuk balon berbeda-beda. Amatilah bentuk-bentuk balon di bawah. Apakah yang mengisi balon-balon tersebut? Nah, apakah yang mengisi balon-balon tersebut? Jadi, ya, ada bentuknya, ada beberapa balon ya. Ini, kemudian ini, tetapi yang mengisi balon ini, apakah itu? Nah, mungkin ada di terlintas pikiran angin, ya, gas, ya. Maka itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu sifat benda gas. Sifat yang pertama adalah bentuknya berubah-ubah. Ya, tadi ada balon yang berbentuk bulat, ketika dia berbentuk segitiga maka dia akan mengikuti bentuk wadahnya. Ya. Dan yang kedua adalah volume berubah-ubah. Ya, volumenya berubah-ubah. Ya, bisa dia kecil, dia bisa besar, dan sedang. Dan yang ketiga adalah menempati segala ruang, ya. Jadi seperti anggaplah tadi balon, ya. Jadi balon itu semua isinya udara. Jadi dia penuh dengan
udara, ya. Artinya dia menempati segala segala ruang. Dan yang keempat, terdapat di segala tempat, ya. Jadi di mana-mana ya, tentu ada udara di sekeliling kita. Maka itulah dikatakan benda benda gas. Ada angin, ada udara, ya, ada asap dan lain sebagainya. Itu semua termasuk benda benda gas. Nah, jenis-jenis timbangan. Oke, kita masuk di yang pertama, ini adalah timbangan duduk atau timbangan kue. Biasanya digunakan untuk menimbang tepung ya, telur atau gula. Nah, selanjutnya ini adalah timbangan bebek atau timbangan pasar. Biasanya digunakan untuk menimbang buah atau cabai ya, untuk menimbang buah atau cabai. Ya, coba diperhatikan ya, ini ada pemberat ya, ada pemberat. Ini dikatakan pemberat ya. Ini pemberatnya. Nah, selanjutnya, nah ini yang tadi saya katakan. Ini adalah timbangan neraca biasanya digunakan untuk menimbang perhiasan ya, menimbang perhiasan. Dan selanjutnya, nah ini adalah timbangan badan ya. Biasanya digunakan untuk menimbang bobot tubuh atau berat badan kita. Nah, kita jangan sampai salah dalam penggunaannya ya. Jangan sampai timbangan badan ini kita gunakan untuk menimbang apa? Perhiasan. Jadi harus sesuai dengan kegunaan masing-masing. Oke. Nah, selanjutnya arti penting dari gotong royong ya, arti penting dari gotong royong. Nah, yang pertama adalah kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama ya. Jadi, ketika lingkungan sekitar kita, lingkungan kampung kita bersih, insya Allah kita akan terhindar dari segala penyakit. Ya. Bukankah kampung yang kotor atau tempat yang kotor itu adalah sumber dari segala penyakit? Maka dari itu kita harus ya membersihkan atau bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar kita. Dan yang kedua, dengan bergotong royong, warga memiliki tanggung jawab bersama, ya. Jadi, sekali lagi adalah sifat kebersamaan harus dibangun antar manusia, antar sesama, antar warga. Karena kita harus memiliki rasa tanggung jawab, ya. Kita harus memiliki rasa tanggung jawab. Dan yang ketiga, kebersamaan dan keakraban antar warga akan terwujud, ya. Jadi, kalau kebersamaan dan keakraban antar warga akan selalu terwujud. Dan itu memang terbukti ya. Setelah kita bergotong royong, tentu kita duduk bersama, cerita bersama warga sambil istirahat, misalnya makan atau minum. Nah, selain itu, kita juga harus mengerti daripada arti hidup yang sederhana, ya, arti hidup yang sederhana. Yang pertama, sikap hidup sederhana merupakan pilihan gaya hidup yang baik, ya. Jadi kita juga tidak boleh terlalu bermegah-megahan, ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang boros. Nah, jadi hidup sederhana saja, ya. Karena ini merupakan gaya hidup yang baik. Artinya kita juga harus bersikap sederhana, ya. Meskipun kita memiliki banyak harta, ya, tapi kita harus tetap bersikap sederhana, tawadu, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah hidup sederhana artinya hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan, ya. Ini tadi yang saya sampaikan, sesuai kebutuhan saja ya. Karena Allah mengetahui ya kebutuhan daripada hambanya. Maka dari itu kita tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, selanjutnya hidup sederhana sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena membuat kita menjadi peduli dengan sesama dan memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi. Nah, jadi kalau kita hidup sederhana, ya, insya Allah kita akan menjadi peduli dengan sesama. Artinya kita tidak menganggap rendah ya sesama, oke? Dan insya Allah akan
hadir ya rasa kesetiakawanan yang tinggi. Nah, selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan apa manfaat daripada kegiatan berikut? Nah, ini kegiatan apa? Oke, kalian tentu sudah tahu ya, ini kegiatan apa dan apa manfaatnya dari kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya, untuk mengukur benda dengan satuan yang baku, ya, ini seperti tadi adalah timbangan berat, ya, timbangan badan. Nah, dalam mengukur satuan berat, maka kita biasanya menggunakan, ya, atau sering kita gunakan adalah kilogram. Kilogram yang disingkat dengan kg, ya. Semua tulisannya huruf kecil. Atau gram, ya, atau gram yang disingkat dengan g. Kilogram dan gram biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menentukan satuan berat yang sesuai. Ingat, satuan berat yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain kilogram yang disingkat kg, kemudian hektogram yang disingkat hg, gram yang disingkat dengan g, atau dan kuintal dan ton, ya, kuintal dan ton. Nanti kita akan bahas kilogram ke gram berapa, hektogram berapa, kilogram ke kuintal berapa, ya. Nah, perhatikan 1 kilogram, ya, 1 kilogram maka 10 hektogram dan 1000 gram, ya. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram dan 1000 gram. Jadi kalau 3 kilogram, ya, berarti 30 hektogram dan 3000 gram. Selanjutnya, 1 kuintal sama dengan 100 kilogram dan 1000 hektogram. Ya, 1000 hektogram. Jadi 1 kuintal itu sama dengan, ya, 100 kilogram dan 1000 hektogram. Nah, 1 hektogram sama dengan 100 gram. Nah, ini 1 ton sama dengan 10 kuintal sama dengan 1000 kilogram. Jadi 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Oke, 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Nah, selanjutnya, inilah tugas ya. Insyaallah silakan dikerjakan tugasnya yang ada di buku 3C, Ayo Berlatih nomor 1 sampai dengan 4. Dikumpul via WA atau Classroom. Oke, insyaallah pada kesempatan ini Ustadz akhiri, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.